Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah kiat sukses sidang online. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman di dalam mengamati bagaimana teman-teman yang sudah melaksanakan sidang online, dan mungkin ada bisa kita pelajari untuk teman-teman yang akan melaksanakan sidang online. Nah, materi ini cocok untuk sidang proposal, sidang seminar hasil, atau sidang skripsi hasil dari penelitianmu. Baik teman-teman sekalian, pentingnya persiapan itu adalah sebagai bekal bahwa di dalam teori perencanaan, kalau kita sudah mempersiapkan diri, itu sudah 50% dari keberhasilan sudah ada di tangan kita gitu. Nah, oleh karena itu perhatikanlah kiat-kiat berikut ini. Saya ingin menjabarkan dari segi teknis dan non teknis ya. Jadi teknis juga sangat penting ini, karena jika tidak dipersiapkan dengan baik, nanti akan ada gangguan di tengah perjalanan sidang. Nah, baik, yang pertama ini adalah karena ini sidangnya online ya, satu, pastikan internet dan listrik dalam keadaan aman ya. Kenapa? Karena kita membutuhkan jaringan internet yang kuat. Nah, jadi menurut pengalamanmu di rumahmu keadaannya seperti apa? Itu pastikan. Kalau memenuhi syarat untuk melaksanakan online, ya lakukan. Kemudian yang kedua, biasanya suka ada pemadaman listrik bergilir ya. Nah, itu cek pemadaman listrik bergilir gitu. Bagaimana caranya, kamu pasti tahulah ngeceknya, supaya jangan sampai pada saat sidang tahu-tahu pada hari itu adalah hari pemadaman listrik yang bergilir misalnya. Nah, jadi itu harus pastikan dulu. Kemudian yang ketiga, gunakan ruangan yang memadai. Tidak perlu terlalu mewah, tetapi pilihlah ruanganmu di rumah yang memadai, yang dianggap aman dan cukup layak untuk melaksanakan ujian. Lalu dari ruangan yang sudah dipilih, lalu kamu juga pilih background yang bagus ya, yang layak untuk melaksanakan ujian. Gak usah terlalu rame backgroundnya, karena nanti akan mengganggu pemandangan dari tim penguji gitu. Jadi yang paling penting fokusnya adalah kamu sebagai peserta sidang ya. Jadi backgroundnya itu adalah untuk mendukung aja ya, mendukung. Boleh polos, boleh ada background sedikit di sana. Kemudian pilih juga meja yang cukup memadai ya, untuk meletakkan laptop, alat-alat, dan untuk meletakkan skripsimu misalnya ya. Jadi jangan sampai nanti pada saat berjalan sidang ada yang tersenggol lalu jatuh misalnya. Jadi persiapan itu tempat-tempat itu dengan baik. Yang berikutnya adalah yang kelima, atur pencahayaan. Bagaimana caranya? Pilih ruang yang pencahayaannya baik ya. Jadi kamu lihat di mana nih yang pencahayaannya baik di antara ruang yang ada di rumahmu. Kemudian yang keenam, ini sangat penting ya. Beritahu kepada keluarga ya. Koordinasikan dengan keluarga. Minta dukungannya, sebab kamu membutuhkan suasana yang hening ya, karena harus fokus. Jadi jangan sampai keluarga melakukan misalnya sesuatu yang bikin bising misalnya. Jadi mereka kalau mau ngobrol, mau apa, ya berjauhan lah. Kalau bisa selama kamu bersidang, mereka juga melakukan hal-hal yang kondusif gitu ya. Jadi supaya kamu tidak terganggu. Jadi kamu punya suasana yang hening sehingga fokus kepada situasi sidang itu. Kemudian yang ketujuh, siapkan laptop yang akan digunakan beserta perangkatnya. Jauh-jauh hari itu sudah disiapkan.
Dan saran saya, gunakanlah laptop yang akrab dengan kamu, yang sudah biasa kamu gunakan. Jangan sampai ini ada kejadian misalnya ingin bagus penampilannya, kemudian kamu pakai laptop temanmu atau pakai laptop saudaramu, kemudian panik pada saat sidang karena tidak terbiasa akrab dengan laptop itu. Jadi saran saya, gunakanlah laptop yang sudah biasa kamu gunakan supaya udah aman gitu ya, sudah kenal betul. Walaupun spesifikasinya sama, biasanya kalau punya orang lain itu agak stres kita pada saat kita akan menggunakannya saat sidang berjalan. Baik teman-teman sekalian, selain teknis, ini ada non teknis. Ini inti ya, inti dari pelaksanaan sidang. 1. Siapkan materi dan kuasai. Bagaimana cara menguasainya? Ya, kalau penelitianmu judulnya apa, latar belakangnya, bab 1 terutama, kemudian metodologinya dan kesimpulan itu harus dikuasai betul ya. Nah, jadi kalau kamu mengerjakan sendiri dari awal sampai akhir, itu sudah 75% sudah dikuasai. Nah, kemudian tinggal tambah 25% pemantapan ya. Kemudian yang kedua, buat folder khusus untuk sidang online. Jadi kalau kamu ada pertanyaan dari dosen pembimbing lalu akan mencari materinya, maka sudah siap foldernya khusus sidang online. Tempatkan di tempat yang mudah dibuka. Kemudian ini jarang dilakukan oleh teman-teman, tapi ini sangat penting, yaitu siapkan 1 orang asisten atau pendamping dalam ruangan bersama kamu saat sidang. Nah, siapa orang itu? Orang itu adalah seseorang yang paham segala kebutuhan tentang sidang online gitu. Jadi bukan asal pilih aja. Kan apalagi kalau kamu termasuk orang yang mudah panik. Ini sangat penting ya. Nah, 1 orang itu berada di ruangan bersamamu, khawatir, jaga-jaga kalau kamu ada sesuatu yang menyebabkan kamu panik untuk mengoperasikan laptop atau lain-lain, itu sudah ada asistennya ya. Boleh keluarga yang paham, boleh temanmu, cari aja yang cocok sama kamu dan mengerti ya. Jadi kalau misalnya melihat kamu ada kesulitan, dia akan mengerti kesulitanmu apa gitu. Jadi kalau nggak biasa, nggak paham, nanti nggak ngerti, harus ada komunikasi banyak gitu. Tapi kalau sudah akrab, sudah mengerti, itu sedikit saja ada kode, dia sudah bisa memberikan bantuan ya. Jadi 1 orang berada di ruangan bersamamu itu sangat penting. Kemudian yang keempat, simak dan catat semua masukan dari penguji ya. Kemudian yang kelima dari non teknis ini adalah dokumentasikan saat sidang. Nah, itu tadi 1 orang itu bisa membantu kamu untuk mendokumentasikan sidang tersebut. Baik teman-teman sekalian, yang ketiga adalah ini jangan dianggap sepele, yaitu penampilan. Meskipun teman-teman melaksanakan sidang online, maka pikirkanlah, siapkanlah penampilan seperti sidang biasanya, sidang tatap muka. 1. Berdandanlah layaknya akan melaksanakan sidang ya. Kemudian yang kedua, gunakan pakaian yang lengkap sesuai aturan kampus masing-masing. Baik laki-laki maupun perempuan, jangan pernah berpikir bahwa kan yang dilihat cuma setengah badan. Bagian bawah biarin aja, apalagi laki-laki nih, pakai celana pendek aja deh misalnya. Sarungan aja deh misalnya. Jangan, karena apa? Pakaian yang nyaman dan lengkap itu akan mempengaruhi pikiran dan perasaan kita pada saat pelaksanaan sidang berlangsung. Jadi meskipun kamu terlihat itu hanya medium close up, setengah badan, tapi saran saya gunakanlah pakaian yang lengkap sebagaimana kamu menggunakan pakaian itu pada saat sidang tatap muka ya. Jadi apa warnanya dan sebagainya, itu saya sudah pernah memproduksi video tentang pakaian dan tata laksana bagaimana melaksanakan ujian sidang skripsi.
Kemudian yang berikutnya, supaya kamu suaranya itu jelas, lantang, bisa didengar dengan baik oleh penguji, usahakan suara itu adalah suara alto dan jangan pakai masker ya. Kamu nggak usah pakai masker atau di ruangan sendiri gitu, supaya artikulasi apa yang kamu ucapkan dapat terdengar oleh penguji dengan jelas. Nah itu teman-teman, jadi ada teknis, non teknis, dan penampilan. Dan yang terakhir ini bagi teman-teman yang mau sidang, jangan lupa siapkan minuman, air putih misalnya. Kenapa? Jaga-jaga, apalagi kalau misalnya kamu tipe orang yang mudah stres. Pada saat merasakan ada stres, minumlah, nggak apa-apa. Minta izin kepada dosen penguji, maaf Pak, saya mau minum sebentar. Minum, nggak apa-apa. Ya, jadi meskipun kamu di rumah, pada saat akan minum tetap meminta izin ya kepada dosen penguji. Maaf Pak, saya mau minum sebentar. Apalagi kalau misalnya kamu terbatuk, tersedak dan sebagainya, karena kamu menahan sesuatu, bisa jadi pada saat ada pertanyaan yang kamu bikin, yang pertanyaan itu bikin kamu gelisah, lalu kamu tersedak, batuk atau apa-apa, membuat napasmu agak terhambat, ya minumlah gitu. Ya, jadi kapan izinnya? Boleh menjelang mau minum, kalau kamu keadaannya aman mau pamit dulu, atau pada saat sesak gitu ya, lagi stres, ya minum aja dulu supaya bisa bicara. Setelah minum baru, maaf Pak, barusan saya minum karena saya butuh gitu. Ya, jadi seperti itu, nggak jadi masalah gitu. Baik teman-teman sekalian, mudah-mudahan sidangnya lancar, apakah sidang proposal, seminar hasil, atau sidang skripsi. Dari segala usahamu sekian lama, mudah-mudahan semua bisa berjalan lancar. Dan jangan lupa persiapkan segala sesuatunya dengan sempurna. Jangan pernah menganggap sepele sidang online, karena sidang online ini adalah sidang yang tidak melihat ya langsung dengan tatap muka, maka persiapannya jangan dianggap sepele, justru harus lebih matang gitu ya, terutama persiapan teknis yang terkait dengan jaringan internet dan listrik. Baik teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat. Bagikan kepada teman-teman yang akan bersidang. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.